Halo anak-anak, jumpa lagi di pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas simpulan dan teks laporan hasil pengamatan. Kita ke pengertian simpulan dulu ya. Simpulan itu artinya ikhtisar, akhir dari suatu teks. Nah, ikhtisar itu nama lainnya rangkuman, nama lainnya ringkasan, bisa juga intisari. Jadi ikhtisar, rangkuman, ringkasan, intisari itu mempunyai makna yang sama. Kemudian bagaimana cara mencari simpulan pada suatu paragraf? Langkah pertama adalah membaca teks secara keseluruhan. Tentu saja ketika membaca harus dengan pemahaman yang cukup. Harus benar-benar paham ya. Kemudian lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu menemukan informasi penting dalam teks atau paragraf. Temukan apa nih hal yang penting dalam paragraf itu. Nah, yang ketiga, setelah menemukan informasi-informasi penting tersebut, kamu hubungkan semua informasi itu dirangkai menjadi satu kalimat. Maka ketemulah simpulannya. Contohnya seperti ini, ada paragraf. Mari kita lihat bersama-sama. Banyak petani di Indonesia yang memilih untuk menanam jagung. Jagung. Berarti banyak orang Indonesia memilih menanam jagung. Kenapa? Dibandingkan dengan tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Kenapa ya? Hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung cukup mudah dan masa tanam jagung juga relatif cepat. Nah, itu yang bagian kuning-kuning itu menurut Bu Yanti itu penting ya. Jadi Bu Yanti beri tanda. Kemudian tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Tidak heran jika banyak petani memilih untuk menanam jagung saat pergantian musim tanam padi. Setelah membaca dengan cermat, kamu temukan kata-kata yang penting, informasi yang penting, kemudian dihubungkan menjadi satu kalimat. Ya, simpulannya adalah tanaman jagung dijadikan sebagai alternatif tanaman padi karena waktu yang diperlukan lebih cepat dan cara menanamnya cukup mudah. Nah, itu adalah simpulan dari paragraf tersebut. Jelas ya? Nah, sekarang kita ke pokok bahasan berikutnya, yaitu teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan itu adalah sebuah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Pengamatan yang sudah dilakukan artinya laporan hasil pengamatan itu harus berdasarkan fakta. Tidak boleh karangan ya, tidak boleh mengarang. Isinya pengamatan itu enggak boleh, tapi harus benar-benar berdasarkan pengamatan. Contoh laporan hasil pengamatan itu banyak sekali. Misalnya pengamatan tentang daur hidup kupu-kupu, pengamatan tentang pertumbuhan tumbuhan, pengamatan tentang lingkungan sekitar rumah, pengamatan tentang cara berkembang biak semut, pengamatan tentang berapa banyak warung di sekitar atau di tempat tinggalmu, pengamatan tentang banyaknya warga di RT atau RW-mu. Nah, semuanya saja itu bisa diamati. Ya, terus kamu dibuat laporannya. Nah, isi laporan hasil pengamatan itu ada 3 yang paling umum. Yang pertama adalah informasi umum. Informasi umum ini berisi tentang gambaran umum. Gambaran apa yang akan kamu amati itu, misalnya tempatnya di mana, tanggal, kemudian apa yang diamati. Judul termasuk informasi umum. Kemudian kumpulan fakta-fakta. Nah, apa yang kamu dapatkan dari pengamatanmu. Kemudian setelah kumpulan fakta-fakta, baru simpulan. Simpulan sama kesimpulan itu sama ya, sama. Oke anak-anak, cukup singkat penjelasan Bu Yanti, semoga paham. Kalau belum paham, silahkan bertanya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.